Abah, sudah 3 hari ini kita makan dengan lauk yang itu-itu saja. Bahkan tadi siang Hasan hanya makan nasi pakai garam. Aku sampai menangis dalam hati melihat dia lahap makan seperti itu. Seakan-akan itu makanan terenak di dunia, tapi malam ini beras kita sudah habis, Bah. Kita harus bagaimana? Sabar Siti, Allah tidak akan meninggalkan kita. Aku yakin rezeki itu ada. Mungkin hari ini kita diuji, tapi besok pasti ada jalan. Aku masih punya jadwal ceramah besok siang di pengajian ibu-ibu. Biasanya mereka suka memberi beras atau sedikit uang sekadar untuk ongkos pulang. Hani, Hasan lapar, perut Hasan sakit. Kenapa kita nggak makan malam ini, Bi? Biasanya Umi selalu kasih nasi walaupun cuma sedikit. Sayang, tahan sebentar ya. Besok pagi insya Allah kita makan. Hasan tidur dulu ya. Nanti kalau bangun Umi sudah siapin makanan enak buat Hasan. Tapi Umi janji ya, Hasan nggak mau nunggu lama-lama lagi. Perut Hasan udah kelaparan, Mi. Hasan udah nggak kuat lagi. Iya sayang, Umi janji kok. Hasan kemudian pergi dari sana. Abah, aku ini manusia bukan malaikat. Aku sudah bertahun-tahun berusaha sabar menerima hidup kita yang serba kekurangan. Aku sudah rela makan seadanya ketika harus mengencangkan ikat pinggang agar bisa bertahan hidup. Tapi sampai kapan, Mbah? Sampai kapan aku harus terus menahan lapar? Sampai kapan aku harus pura-pura tersenyum di depan anak kita? Sementara perutku sendiri saja perih menahan kekosongan. Siti, aku tahu ini sulit. Aku tahu kamu lelah. Tapi kita tidak boleh berputus asa ya. Dari rahmat dan rezekinya Allah. Rezeki itu sudah diatur olehnya. Kita hanya perlu bersabar dan terus berusaha. Berusaha? Kamu bilang berusaha, Bah? Abah, kamu hanya duduk di depan orang-orang memberi mereka ceramah. Bicara tentang kesabaran, tentang tawakal, tentang keikhlasan. Sementara aku di rumah berusaha menahan lapar dan menghibur anak kita yang kelaparan. Apa menurutmu itu cukup? Apa menurutmu itu sudah disebut usaha? Siti, kamu itu nggak boleh bilang seperti itu. Jangan berkata seperti itu lagi ya Siti. Mengerti nggak? Semua yang kita jalani adalah ujian dari Allah. Kita tidak boleh meragukan ketetapannya. Jadi kita harus diam saja, menunggu mukjizat turun dari langit. Abah, aku ini juga manusia. Aku butuh makan, aku butuh hidup layak, aku butuh kepastian. Aku sudah cukup lama bersabar, Bah. Tapi sekarang aku sudah tidak kuat lagi. Aku tidak mau Hasan tumbuh dalam kemiskinan seperti ini. Aku tidak mau anak kita itu kelaparan setiap hari, Bah. Aku mengerti Siti, tapi kamu harus percaya Allah tidak akan meninggalkan kita. Semua itu ada ujian. Aku bukan orang yang punya keahlian lain selain berdakwah. Aku tidak punya ijazah sekolah tinggi. Aku hanya lulusan pesantren. Berdakwah adalah satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Jika aku meninggalkan ini, lalu apa lagi yang bisa aku lakukan, Dom? Kalau begitu carilah pekerjaan lain, Bah. Kalau kamu masih ingin terus berceramah, silahkan. Tapi jangan hanya bergantung pada ceramah. Kamu punya istri dan anak yang harus kamu nafkahi, Bah. Kamu pikir aku ini apa? Batu. Aku ini manusia. Rahmat. Aku lelah. Aku muak dengan semua ini. Siti, aku tidak bisa meninggalkan jalan ini. Aku sudah memilih untuk menjadi seorang penceramah. Aku tidak akan mengorbankan prinsipku hanya karena kesulitan yang telah kita hadapi. Aku lebih baik tetap miskin daripada mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Kamu ini keras kepala ya, Bah. Aku sudah bilang cari pekerjaan lain. Aku tidak peduli apapun itu. Asal kita itu bisa makan. Asal Hasan tidak menangis karena lapar. Tapi kalau kamu itu tetap seperti ini, kalau kamu tetap tidak mau mendengar aku akan lebih baik pergi daripada harus tetap hidup seperti ini, Bah. Ya Allah, aku tahu aku ini bukan suami yang sempurna. Aku tuh tahu aku bukan kepala keluarga yang bisa memberikan istri dan anakku itu kehidupan yang layak. Tapi aku hanya bisa ingin tetap berada di jalanmu. Aku takut jika aku tergoda dan mengambil jalan yang salah. Aku mohon ya Allah berikan aku petunjuk sebelum aku kehilangan semua yang aku cintai. Ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha pengasih. Aku hanya seorang hamba yang lemah yang berusaha untuk tetap istiqomah di jalanmu. Tapi lihatlah hambamu ini ya Rob. Istriku menangis menahan lapar, anakku meringkuk dan perut kosong. Aku hanya ingin memberi mereka makan ya Allah. Berikanlah aku sedikit rezekimu sebelum imanku itu goyah. Sebelum aku tergoda untuk mencari jalan yang tidak Engkau ridhoi. Keesokan harinya,
Siti, aku berangkat ke masjid dulu ya. Doakan aku ya. Semoga ceramah hari ini lancar dan membawa berkah untuk kita. Pergilah, hati-hati di jalan ya. Semoga kepergianmu ke masjid itu bisa membawa berkah untuk kita. Bisa membuat Hasan nggak kelaparan lagi. Insya Allah, aku akan pulang membawa sesuatu Siti. Percayalah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Rezeki itu sudah diatur olehnya. Percaya, Abah, aku sudah terlalu lama percaya. Aku sudah terlalu lama bersabar dan menerima kesemuanya dengan lapang dada. Aku sudah mencoba ikhlas, menerima takdir, menerima kenyataan bahwa suamiku hanya seorang penceramah desa yang tak punya penghasilan tetap. Aku sudah mencoba memahaminya bahwa semua ini adalah ujian dari Allah. Tapi sampai kapan, Bah? Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Sampai kapan aku harus melihat anak kita itu kelaparan? Aku bukan wanita yang banyak menuntut, Bah. Aku tidak meminta rumah yang besar, perhiasan, atau kemewahan. Aku hanya ingin hidup layak. Aku ingin bisa makan 3 kali sehari tanpa harus mengais-ngais sisa beras di dapur. Aku ingin melihat Hasan itu bisa tidur dengan perut kenyang, bukan setiap malam menangis kelaparan. Aku ingin punya suami yang bisa mencari nafkah dengan pasti, Bah. Bukan hanya mengandalkan ceramah yang bahkan belum tentu dibayar. Siti, sabarlah, semua ini pasti ada hikmahnya. Jangan berkata seperti itu lagi ya. Jangan sampai kita itu meragukan ketetapan Allah. Aku tahu hidup kita itu sulit, tapi percayalah, Allah tidak akan membiarkan hambanya itu terlantar. Itu dia masalahnya, Bah. Kamu itu selalu menggantungkan segalanya pada Allah tanpa mau berusaha yang lebih. Aku tahu kamu itu dulunya santri di pesantren. Aku tahu kamu itu hanya bisa berceramah. Tapi apa kamu tidak bisa mencari pekerjaan yang lain? Apa kamu akan terus seperti ini seumur hidup? Mengandalkan ceramah yang bahkan orang-orang hanya bisa memberimu sekantong beras atau beberapa lembar uang receh. Siti, aku itu tidak mungkin meninggalkan dakwah. Ini satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Ini adalah amanah dari Allah. Tugas yang telah diberikan kepadaku. Jika aku berhenti, lalu siapa yang akan mengajarkan ilmu agama kepada mereka? Setibanya di masjid, Rahmat langsung disambut oleh Pak Karta, seorang panitia masjid yang bertugas mengatur acara ceramah. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah datang. Silahkan, sebentar lagi kita mulai acaranya Ustadz. Terima kasih Pak Karta. Insya Allah saya akan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Rahmat mulai berceramah dengan penuh keikhlasan, membahas tentang kesabaran dan menghadapi ujian hidup. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini kita sering diuji dengan kesulitan. Kadang rezeki terasa begitu sempit, seakan-akan tak ada jalan keluar. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Rezeki kita sudah diatur, kita hanya perlu bersabar, bertawakal dan tetap berusaha semampu kita. Karena sesungguhnya rezeki bukan hanya soal uang atau makanan, tetapi juga ketenangan hati dan keberkahan dalam hidup. Sabar katanya, tawakal katanya. Lah dia sendiri aja hidupnya susah. Istrinya sampai ngeluh-ngeluh di warung kemarin. Gimana bisa dia mengajarkan orang lain sabar dan tawakal kalau istrinya saja sudah mengeluh kayak begitu? Itu artinya kamu itu gagal Ustadz Rahmat. Kamu gagal sebagai suami dan penceramah itu sendiri. Setelah ceramah selesai, Rahmat berharap ada sedikit rezeki yang bisa ia bawa pulang. Namun saat ia meminta bantuan kepada panitia, ia justru mendapat sebuah penghinaan. Maaf Pak Hasan, Pak Karta, alhamdulillah ceramah tadi sudah selesai. Saya hanya ingin bertanya apakah ada sedikit santunan atau sekedar makanan yang bisa saya bawa pulang. Maaf sebelumnya, istri dan anak saya di rumah sedang dalam keadaan sulit. Ustadz kok ngomongnya begitu? Ini ceramah agama, bukan pekerjaan. Panitia mengundang Ustadz dengan penuh keikhlasan dan saya yakin Ustadz juga datang dengan keikhlasan kan? Pak Hasan, saya sangat menghargai itu. Saya juga tidak pernah meminta bayaran tetap setiap kali berceramah. Tapi hari ini saya benar-benar dalam kesulitan. Saya bukan meminta upah. Saya hanya bertanya apakah ada sesuatu yang bisa saya bawa pulang untuk anak dan istri saya. Sekedar makan pun tidak apa-apa. Ustadz, ini gimana ya? Selama ini ceramahnya bilang rezeki sudah diatur Allah. Harus sabar, jangan terlalu berharap pada manusia lah. Sekarang malah minta-minta ke panitia. Ini gimana sih? Kok bertolak belakang dengan apa yang saya sendiri ajarkan? Tuh kan, pantas aja hidupnya miskin. Ternyata ceramahnya cuma teori doang. Giliran susah, ya tetap aja berharap sama manusia bukan sama Allah. Astagfirullahaladzim Ustadz, Pak Ustadz ini gimana sih? Katanya Ustadz tapi kok begitu kelakuannya? Harusnya Pak Ustadz itu lebih banyak sabar dan lebih banyak tawakal. Bukan malah nagih uang ceramah kayak begini. Rahmat semakin terhimpit, kakinya terasa berat seakan-akan dunia di sekelilingnya mengecil dan menindihnya. Ia tidak pernah merasa sehina itu.
Mau bapak-bapak, Pak Hasan, Pak Karta, saya sebenarnya nggak ada maksud seperti itu. Saya hanya ingin. Sudahlah Ustadz, ikhlas itu harus total. Kalau memang Ustadz tidak bisa hidup dari ceramah, ya cari pekerjaan lain. Jangan berharap lebih dari masjid. Allah itu maha kaya kan. Nah buktikan kalau Ustadz itu benar-benar percaya yang Ustadz ajarkan. Malam itu Rahmat berjalan pulang dengan langkah yang berat. Wajahnya kusam, pikirannya kacau. Ia merasa gagal sebagai seorang suami dan juga ayah. Di sepanjang jalan, suara jangkrik malam terdengar nyaring seakan-akan menertawakan penderitaannya. Kamu pulang juga akhirnya. Aku udah gak mau berharap banyak, tapi aku tetap mau nanya, kau bawa apa? Rahmat terdiam, ia menunduk tak berani menatap sang istri. Maaf Ti, aku nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa? Kamu itu barusan dari acara kajian loh. Kamu berceramah, kamu mengajarkan mereka tentang agama, tapi kamu pulang dengan tangan kosong. Jadi buat apa selama ini kamu ceramah? Cuma untuk dipermainkan orang? Aku berusaha Ti, aku kira mereka bakal kasih sedikit upah atau makanan, tapi mereka bilang dakwah itu ibadah, bukan buat cari uang. Dan kamu percaya omongan mereka? Mereka enak Rahmat, mereka itu bisa pulang ke rumah, makan kenyang, tidur nyenyak. Sementara kita, rizki, kelaparan sampai mengais-ngais tadi. Aku jadi sudah capek. Rahmat, aku udah terlalu lama bersabar. Ti, sabar, ini ujian dari Allah. Kita nggak boleh menyerah begitu aja. Aku yakin rezeki itu akan datang pada waktunya. Kita harus sabar ya, dan tetap tawakal sama Gusti Allah. Ikhlaskan Ti, kuatkan, teguhkan hatimu ya. Teguhkan hatimu yang Riki itu. Berapa lama lagi Rahmat? Berapa lama lagi? Harus sampai kapan aku bersabar menghadapi cobaan ini semua coba? So, aku sudah bertahan selama bertahun-tahun hidup begini. Aku sudah pasrah. Tapi kalau kamu itu masih terus begini, aku nggak bisa Rahmat. Kamu itu kepala keluarga. Kamu harus cari solusi, bukan cuma berdoa dan menunggu keajaiban. Kalau kamu nggak mau berhenti jadi penceramah, setidaknya cari pekerjaan lain. Aku tidak peduli apa, yang penting itu kita bisa makan. Kalau kamu tetap ngeyel, aku akan pergi dari rumah ini. Rahmat? Ti, jangan bilang begitu dong. Aku ini cuma punya ilmu agama. Aku nggak bisa bekerja di tempat lain. Aku nggak punya keterampilan lain. Jadi kamu mau anak istri kamu mati kelaparan? Rahmat, aku itu nggak peduli. Kamu itu harus jualan di pasar, jadi buruh atau jadi apapun. Yang penting kita itu hidup. Kalau kamu tetap keras kepala, aku benar-benar akan pergi. Tiba-tiba, Samin teman lama Rahmat waktu kecil datang menemuinya. Rahmat, malam-malam duduk sendirian, mikirin apa sih? Gak biasanya seorang ustadz terlihat gelisah begini. Samin, aku lagi banyak pikiran Min. Aku dengar kabar kalau kamu itu lagi susah ya Mat. Udah kuduga zaman sekarang itu gak bisa cuma mengandalkan jadi seorang ceramah doang. Mat, orang-orang itu bisa bicara soal ikhlas tapi mereka sendiri hidup enak. Sementara kita... Aku tahu, tapi aku tuh gak bisa meninggalkan dakwah. Ini satu-satunya yang aku bisa Min. Siapa bilang kamu harus ninggalin dakwah? Kamu cuma perlu sedikit improvisasi. Maksudmu? Garam ruqyah, Mat. Kamu tahu sendiri kan orang-orang di desa ini gampang percaya hal-hal begitu. Garam biasa. Kalau kita kasih doa sedikit dan bilang bisa menyembuhkan penyakit atau mengusir jin, mereka bakal beli. Harga garam sekilo nggak seberapa. Tapi kalau kita jual sebagai garam ruqyah, penyembuh segala penyakit, dengan harga berkali-kali lipat, kita bisa kaya, Mat. Tapi itu menipu Min. Aku nggak bisa. Menipu, Mat. Kalau mereka percaya dan merasa sembuh, apa itu salah? Bukankah keyakinan itu juga bagian dari penyembuhan? Lagi pula, lebih baik kamu itu jual garam ruqyah dan hidup layak daripada terus menderita seperti ini. Hani, Hasan lapar, perut Hasan sakit. Kenapa kita nggak makan malam ini, Bi? Biasanya Umi selalu kasih nasi walaupun cuma sedikit. Tapi Umi janji ya, Hasan nggak mau nunggu lama-lama lagi. Perut Hasan udah kelaparan, Mi. Hasan udah nggak kuat lagi. Ki, kemarin aku ketemu sama Samin. Samin, teman lama kamu itu kan? Ada apa Mas? Dia kasih saran yang nggak bisa aku anggap enteng. Saran apa itu? Kalau saran soal ceramah atau dakwah, aku udah bosan ya. Aku tuh muak.
Bukan soal itu, Ti. Dia bilang kalau kita itu bisa hidup layak kalau kita itu jual garam rukiah. Garam biasa tapi dikasih doa-doa tertentu. Mereka akan beli semuanya dan kita bisa dapat banyak uang dari hasil garam rukiah itu. Jadi kamu menjadi penjual garam penipu? Itu cara yang sangat rendah, Rahmat. Itu cara yang sangat hina. Kamu sadar nggak kita itu udah hidup dengan cara yang jujur? Meski susah, kamu mau mengorbankan itu semua demi uang yang nggak jelas. Aku cuma berpikir kalau itu bisa jadi jalan keluar untuk keluarga kita, Ti. Aku nggak mau kamu terus-terusan merasa seperti ini. Kelaparan, nggak punya uang. Aku nggak mau hidup kaya dengan cara yang salah, Mas. Uang itu nggak akan pernah membawa keberkahan kalau kita itu mendapatkannya dengan menipu orang lain. Rahmat, kamu tuh dengar itu nggak sih? Menipu. Aku sudah terlalu lama menahan semua ini, Mat. Aku sudah lelah. Aku harus cari jalan keluar sendiri. Kalau kamu nggak bisa jadi suami yang bisa diajak kompromi. Ti, aku tuh nggak mau kamu kecewa. Aku cuma ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Terbaik? Kalau cara yang terbaik itu menipu orang, aku nggak mau. Rahmat, aku nggak mau hidup seperti itu. Aku tahu kamu susah, tapi bukan seperti ini. Cara yang harus kamu lalui. Aku ingin kita hidup damai, berkecukupan dan makan hasil uang yang halal, bukan dari uang yang haram dengan menipu orang. Aku nggak tahu lagi, Ti. Aku bingung. Kalau aku itu nggak melakukan ini, kita bisa terus hidup dalam kemiskinan. Aku tidak butuh banyak uang, Rahmat. Aku hanya ingin kamu itu menjadi suami yang benar, yang tidak menyesatkan orang demi keuntungan pribadi. Aku hanya ingin hidup dengan cara yang benar apapun resikonya. Siti benar, ini salah, ini menipu. Tapi aku juga butuh uang. Aku butuh untuk makan, untuk memberi makan anakku. Apa yang harus aku lakukan ya? Mas Rahmat, aku minta maaf ya kalau aku terlalu keras tadi. Aku tahu kamu itu sedang stres dan aku tidak ingin memperburuk suasana. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Apa itu, Ti? Aku tetap di sini untuk kamu, untuk kita. Tapi aku tidak bisa mendukung kalau kamu itu memilih jalan yang salah. Kita harus percaya pada Allah, Mas. Kita pasti bisa melewati ini dengan cara yang benar. Kamu masih ingat kan kalau Allah itu sudah berjanji akan memberi kita rezeki yang halal pada hambanya yang bersabar. Dengan mudahnya kamu mengatakan itu semua pada aku, Ti. Padahal pada kenyataannya kamu itu juga bosen kan hidup susah terus dengan aku. Aku tetap melakukannya, Siti. Aku muak terus mendengar kata-kata munafik yang keluar dari mulutmu itu. Garam ini tidak mungkin ada yang tahu. Mereka percaya begitu saja dengan kata-kataku. Aku sudah beri mereka harapan, memberi mereka solusi. Apa salahnya sedikit berbuah untuk kebaikan? Sejak saat itu Rahmat mulai menjual garam rupiah kepada para masyarakat setempat yang bermodalkan garam biasa yang dia beli di pasar. Dan dibacakan dengan ayat-ayat yang tidak diketahui asal-usulnya. Garam rupiah, Rahmat habis diborong para pembeli. Makasih ya, Pak, makasih. Ayo dibeli lagi. Masih banyak ini garam rukiahnya. Diborong. 2 jam kemudian. Satu tahun kemudian para warga yang merasa jika garam itu tidak ada khasiatnya mulai menuduh Ustadz Rahmat bahwa dia telah menjual garam rukiah palsu. Hal itu semakin diperkuat dengan salah satu warga yang berhasil memergokinya membeli garam dapur biasa di suatu tempat. Kamu menipu kami ya Rahmat. Garam itu tidak ada khasiatnya. Kami sudah membeli ratusan ribu untuk sesuatu yang tidak berguna. Kamu telah merusak hidup kami Rahmat. Kamu telah menipu kami. Kami juga udah menderita karena tipu daya kamu. Kamu nyebutnya garam rukiah, kamu nyebutnya garam ajaib. Dengan dalih membawa-bawa agama. Dasar orang gak tahu diri. Kamu telah menipu kami Rahmat. Kamu telah mempermainkan kami. Kamu dan keluargamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Mas, jadi selama ini kamu menjual garam rukiah itu sama mereka. Kamu menentang dan gak mendengarkan kata-kata dari aku, Mas. Maafin aku ya sayang. Aku minta maaf. Aku menyesal telah melakukan semua ini.